Karena menambah wawasan itu tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh umur, gak terikat oleh gender, dan gak terikat oleh apapun. Oke, selamat datang di channel Irfan Zaidan. Di video kali ini aku bakal bahas tentang sesuatu yang itu kita banget dan tidak boleh lepas dari diri kita sendiri. Tapi BTW ada penampilan baru karena 3 hari kemarin aku barusan potong dan ini hasilnya. Sebenarnya potongnya itu potong murah. Mau cerita dulu ya. Aku potong di barbershop atau jenis barber kayak gitu-gitu itu baru pertama kali. Dan pertama kali nyoba barbershop itu bukan justru di Sidoarjo atau di barbershop deket-deket rumah, tapi malah potong di barbershop itu di Mojokerto. Karena pada saat itu aku pengen potong sebenarnya, tapi tempat potongnya di daerah rumahku itu kebetulan tutup dan aku males banget ya nge-spend uang agak mahal untuk potong, karena menurut aku ya nggak worth it dan nggak jauh beda potonganku beda ya, seperti itu aja. Tapi kalau misalkan aku harus nge-spend uang lebih banyak, kayaknya menurut aku eman banget potong di barbershop waktu itu kurang lebih 35.000 apa ya di Mojokerto itu. Cuman ya itu pertama kali dan nggak tahu itu yang terakhir apa suatu saat potong di barbershop lagi. Tapi biasanya aku lebih sering potong di pangkas rambut barokah gitu, yang potongnya tuh cuman 12.000, 13 ribuan segituan lah. Oke, jadi kali ini aku bakal bahas tentang menambah wawasan untuk diri sendiri. Itu tidak terbatas oleh usia, tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh umur, dan tidak terbatas oleh gender. Oke, kita bahas dulu ya. Kenapa sih menambah wawasan itu harus terus kita lakukan, tidak hanya di masa pendidikan, begitupun juga setelah melakukan pendidikan, baik pada saat bekerja ataupun ketika suatu saat nanti sudah pensiun dan sudah tua lah ibaratnya. Kenapa sih kok menambah wawasan itu penting? Karena menambah wawasan itu akan membantu kita dalam melakukan dan mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Jangan sampai kita merasa idealis dan tidak ingin belajar atau menambah wawasan terkait dengan perkembangan yang saat ini ada. Kita pun nggak bisa ya menyesuaikan perkembangan yang ada tanpa kita belajar tentang hal-hal yang baru, menambah wawasan tentang hal-hal yang baru. Contohnya adalah ketika handphone itu kan selalu bertambah baru terus kan dari tahun ke tahun. Bahkan sekarang HP itu seri baru keluar itu nggak setiap tahun sekali ya. Tapi bisa juga setahun itu HP keluar 2 atau 3 kali seri dalam satu merek. Bahkan contohnya iPhone, kok iPhone. Samsung. Ya Allah, ngomong Samsung aja lu susah banget ya. Samsung ini kan ada banyak tipe tuh. Ada tipe flagshipnya yaitu S, terus kemudian yang sekarang Samsung Fold, terus Samsung Z ya kalau nggak salah. Terus ada juga Samsung seri A, seri M, dan banyak macam seri yang lain yang itu mempunyai fungsi dan kelebihannya masing-masing. Nah, kalau kita nggak mau menambah wawasan dan belajar tentang hal-hal baru yang ada di setiap teknologi, kita akan ketinggalan dan kita nggak bisa ngikutin perkembangan yang ada. Padahal notabene HP itu kita butuh, dan kayaknya aku ragu deh kalau orang sekarang atau dalam tanda kutip ya itu nggak butuh HP. Bahkan di bandara sendiri pun untuk terbang itu harus ada yang namanya peduli lindungi. Nah, di mana peduli lindungi ini kan di HP toh. Ya meskipun ada sih buat tempat validasi secara manual dengan menunjukkan kertas atau bukti vaksin. Tapi kan itu ribet gitu loh. Kita perlu bawa kertas, terus kemudian ngeprint dan sebagainya. Berbeda hal ketika menggunakan aplikasi, terus kemudian lo tinggal mencet, terus iya, ini kebetulan ada lagi rombongan umroh ngambil barang di Hotel Ibis.
Oke, balik lagi. Kalau misalkan dia nggak bisa mengikuti perkembangan, maka dia akan ibaratnya kalah dalam persaingan gitu loh. Dan nggak bisa ngikutin perkembangan yang ada kalau nggak mau menambah wawasan. Menambah wawasan atau memperpintar diri sendiri itu adalah suatu bentuk dari reinvestment kepada diri kita sendiri, investasi jangka panjang. Karena wawasan ini tuh balik lagi yang tadi, wawasan ini nggak terikat oleh waktu, nggak terikat oleh usia, nggak terikat oleh umur, nggak terikat oleh apapun lah itu yang ada di dunia ini. Wawasan itu akan berdampak dan efeknya itu cukup panjang dan sangat krusial. Wawasan itu nggak cuman hanya berlaku 1-2 tahun, tapi yang namanya wawasan itu atau pengetahuan itu bakal berlaku buat kita semua di kemudian hari. Menurut aku pribadi, menambah wawasan yang aku maksud di sini itu nggak perlu lah kayak kalian itu harus menambah wawasan tentang semua hal. Kayaknya buat aku kurang penting. Yang di sini yang aku maksud menambah wawasan adalah menambahlah ilmu tentang hal-hal yang tidak jauh dari diri kalian sendiri. Contohnya adalah teknologi. Kita nggak mungkin terlepas dari pengetahuan teknologi. Kita nggak mungkin terlepas dari yang namanya penggunaan teknologi. Kita selalu berdampingan dengan yang namanya teknologi. Dan mustahil sekali kalau suatu saat nanti teknologi justru malah nggak ada. Nggak tahu kalau kiamat ya, pasti hancur semua. Cuman baik lagi kalau kita ngomongin konteksnya di sini yaitu teknologi. Terus kemudian yaitu basic skill lah atau kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari itu juga perlu kalian tambah wawasannya. Dan salah satu hal yang menarik adalah ketika kalian menambah wawasan itu secara terus-menerus, maka kalian tuh nggak akan ketinggalan. Dan aku lupa ya, aku lihatnya di mana ini. Ketika kalian itu menambah wawasan terus dan tidak hanya berhenti di situ-situ aja, kalian itu juga akan menunda penuaan. Entah ini benar apa enggak, namun kalau dari aku sendiri yang ngamatin ya, bagaimana orang pintar dari penglihatannya, dari looks-nya, terus kemudian berbeda dengan orang yang biasa-biasa aja, yang nggak mau menambah wawasannya, itu udah beda banget. Perawakannya udah beda, terus kemudian tampilannya pun juga sudah beda. Entah karena orang yang berwawasan itu tahu bagaimana caranya beretika dan bersikap di umum, dan sedangkan orang yang tidak menambah wawasan ini tuh kurang tahu juga. Ini kan kurang tahu tidak bisa dikatakan seperti itu. Dan semua punya alasan sendiri-sendiri untuk memilih bahwasanya dia mau menambah wawasan apa enggak, menambah pengetahuan apa enggak. Karena balik lagi ini tuh tentang diri kita sendiri gitu loh. Pilihan mau membaca hal baru, mempelajari hal baru, dan hanya berhenti di situ-situ aja, itu pilihannya dari kita. Kita sendiri yang menentukan bahwasanya kita mau mencari hal baru, mencari pembelajaran baru, atau kita justru ya udah ilmu ini tuh udah cukup buat aku nggak perlu belajar lagi tentang hal-hal yang baru. Makanya sih kenapa menurut aku ini relate banget ya, kalau kalian punya orang tua yang maaf, notabene kayak misalkan aku pernah ya ada pengalaman orang tuaku itu ya orang tuaku menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada saat ini ya, contohnya nggak jauh-jauh lah kayak Shopee, Tokopedia, terus kemudian WhatsApp, Facebook, dan berbagai macam media sosial yang lain. Sebenarnya di situ tuh udah ada bacaannya sebenarnya. Cuman yang nggak mau orang tua aku lakukan adalah membaca dan mencoba. Selain itu juga dia nggak mau nyari untuk ya apa sih caranya membuat seperti ini. Gimana sih caranya untuk login? Contoh, gimana sih caranya mengoperasikan Instagram? Harus login dulu kah? Atau harus buat email dulu kah? Atau ada proses-proses lain yang perlu diperhatikan untuk menggunakan Instagram? Sebenarnya kan ini ada arah-arahan tertentu toh. Dan kalau misalkan kita mau akses yang namanya YouTube, itu udah banyak banget tutorial yang ada yang jelasin
cara penggunaan dari berbagai macam aplikasi. Bahkan kalian bisa temuin cara pemakaian dari hal-hal yang aneh dan yang nggak masuk akal itu ada di YouTube sebenarnya. Kalau mau balik lagi pilihannya dari kita. Em, dan pada saat itu orang tua aku nggak udah gini aja kayak tolong benerin, dan itu buat aku adalah satu hal yang aduh sayang banget. Justru kalian ketika kita suatu saat nanti ya, seumuranku teman-temanku yang lihat video ini itu kita sudah berumur mungkin 20 tahun lagi, di mana udah umur 40 tahun sampai dengan 50 tahun, itu jangan kita berhenti untuk menambah wawasan, terus menambah wawasan, terus memperpintar diri, terus mereinvestasi kepada diri sendiri. Karena itu adalah salah satu hal penting supaya kita bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Karena tanpa kita melakukan penambahan wawasan atau mempelajari hal-hal yang baru, mempelajari sesuatu yang baru yang itu berhubungan erat dengan aktivitas kita sehari-hari, kita itu nanti akan ketinggalan dan justru malah akan jadi individu yang terbelakang. Karena jangan sampailah ketika kalian di satu golongan atau di satu komunitas kalian itu kelihatan bodoh sendiri. Oke lah, kelihatan bodoh sendiri di satu waktu nggak masalah, tapi jangan di berbagai waktu atau berkali-kali. Dan ketika udah dikasih tahu, jangan jangan sampai kalian nggak mau mencoba untuk melakukan hal tersebut. Karena paling anti ya kalau sama orang yang sebenarnya bisa gitu loh untuk mengoperasikan hal tersebut, tapi dia kayak tolong 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 tolong. Buat aku nggak masuk akal ya, dan sering banget aku menghadapi hal tersebut itu di bandara. Contohnya kayak mengisi peduli lindungi, itu kan harus ngisi e-hak toh sebelum berangkat kalau dari Juanda. eh, Banyak banget, nggak cuman orang tua, bahkan anak muda sekalipun loh yang menurut aku update tentang teknologi itu nggak mau eh, mencoba itu secara sendiri, secara mandiri. Dia mintain ditolongin. Bahkan aku udah bilang, itu mas kolom e-hak. Mana tolong, tolong, tolong. Udah, benerin aja, benerin aja. Kayak, aduh, sayang banget gitu loh. Kalian masih muda, tapi kalian nggak mau untuk mencoba. Dan kalian nggak mau untuk menambah wawasan kalian. Itu sayang banget. Dan, ya, em, aduh, emang gitu loh. Kalian itu masih muda, atau nggak cuma muda lah, atau kalian kalian masih hidup di dunia ini, tapi kalian tidak ingin menambah wawasan-wawasan baru yang justru menambah wawasan itu akan membantu kalian suatu saat nanti. Makanya kenapa sih sering kali pengalamanku, balik lagi ya, pengalamanku sendiri, ketika ngomong sama orang tua itu seringkali terlontar kata-kata, loh dulu loh zamannya mama seperti ini, dulu loh zamannya ayah seperti ini, dulu yang digunakan adalah kata dulu, bukan sekarang. Dulunya mereka dengan sekarang itu udah terpaut kurang lebih sekian puluh tahun, dan dimana perkembangan teknologi itu sangat cepet toh, bahkan nggak sampai 10 tahun, bahkan sekarang udah cepet banget, 3 sampai 4 tahun, bahkan 2 tahun itu udah berubah teknologi yang ada. Kemajuannya udah sangat pesat. Nah, kalau tetap ngomongin dahulu terus-terusan, mana bisa kita akan ngikutin perkembangan yang ada? Dan gimana bisa kita ngikutin eh, teknologi sekarang ini? Dan justru kita akan ketinggalan terhadap apa yang ada di dunia saat ini. Itu sih yang aku sayangkan buat semua individu yang nggak mau untuk menambah wawasan, karena menambah wawasan itu tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh umur, nggak terikat oleh gender, dan nggak terikat oleh apapun. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Tonton terus video Daily Speech berikutnya, dan kalau misalkan kalian ada komentar atau masukan yang lain, kalian bisa tulis di kolom komen di bawah.